Teman-teman, halo semuanya. Anda sedang bersama Project New Generation Airships bersama saya Gennady dan kami berada di Novinky. Bagi yang lupa atau baru saja bergabung dengan kami, saya ingatkan bahwa perusahaan Aeronova dan Project New Generation Airships telah menetapkan tujuan untuk menghidupkan kembali industri pembuatan balon udara di Rusia dan bahkan di luar itu, serta mengembalikan para raksasa ini ke langit. Kami berencana untuk memasang ekor pesawat kami pada balon udara khusus. Kami juga berencana untuk merakit dan memasang gondola pada balon udara kami dan mulai aktif mempersiapkan diri untuk melakukan uji terbang pertama dari balon udara pertama kami, Nova 01. Tepat di sini, di hanggar ini, kami sedang melakukan perakitan dan pengujian balon udara kami. Tepat di sini, di area ini, kami akan melakukan uji terbang pertama kami. Dan saya mengusulkan sekarang juga kita masuk ke hanggar dan melihat bagaimana pekerjaan sedang berlangsung di sana. Ayo kita pergi. Jadi Syamil berada di pusat kegiatan kerja kita. Syamil, tolong bagikan apa yang sedang kamu kerjakan sekarang, apa yang baru saja kamu pasang. Sekarang saya memasang penyangga roda pendaratan belakang. Sudah dikencangkan sekarang mengerjakan sistem kabel terdiri dari karabiner, turnbuckle, kabel baja, dan timbel. Apa fungsi mereka nanti? Untuk menahan penyangga ini tetap dalam posisi vertikal agar tidak bergerak saat pendaratan. Di sini kami menggunakan roda mengarahkan sendiri bisa menyebabkan pergerakan. Jadi di sini akan ada kabel, akan ada penarikan, dan kemana kabel-kabel itu akan dipasang di sini? Kabel-kabel itu akan dipasang ke stabilizer. Titik-titik pemasangannya ada di sini. Yang pertama di sini, yang kedua di jarak yang lebih jauh, hampir di ujung stabilizer. Contoh yang jelas tentang bagaimana mereka akan dipasang, mari saya tunjukkan di sini. Di sini kami memasang karabiner, turnbuckle, dan timbel itu sendiri. Pada kabelnya sendiri terdapat kompensator, yaitu bagian ini. Di sini ada loop dan saat kabel dikencangkan, loop tersebut menghilang. Selain itu, semuanya di sini sudah diisolasi agar tidak ada tepi tajam dan tidak merusak selubung. Ya, seperti yang Anda lihat, kami juga telah memasang ekor pada balon udara kami. Kami sudah mengencangkannya. Syamil juga yang mengerjakan semua ini. Tali pengikat juga sudah terpasang di situ. Apakah ini sudah tampilan akhirnya atau masih ada yang akan dipasang di sini? Kami masih kekurangan kemudi arah. Itu ada di sana. Yang memang untuk sementara waktu, begitu sempat akan kami pasang. Jadi itu akan menjadi sebuah mekanisme putar kemudi yang dipasang pada ekor balon udara. Baik, jelas sekali. Memang benar-benar keren. Selain itu, penguat ekor dan hidung juga telah dipasang. Balok-balok sudah dipasang dan dikunci di dalam kerucut. Dan nantinya di bagian ekor ini kami akan memasang perangkat kemudi tambahan yang akan kami rakit dan pasang. Ya, tapi di sini hanya kurang perangkat kemudi tambahan dan penutup yang menutupi semua konstruksi logam. Ya, jadi teman-teman saat ini kita memiliki kesempatan yang sangat unik. Sekarang kita telah mengangkat balon udara kita agar bisa melakukan pekerjaan di bagian bawah balon udara ini. Dan sekarang saya memanggil Alexander agar dia bisa menceritakan sedikit tentang bagian pekerjaannya yang telah dia lakukan di sini. Dan Alexander dengan senang hati setuju. Ya, Alexander, halo. Halo Evgeny. Apa yang Anda lakukan di sini? Apa saja yang dikerjakan? Hal menarik apa yang bisa diceritakan? Jadi kami mengangkat selubung balon udara ini agar bisa dipersiapkan. Sudah dilengkapi katup pengisian yang hitam di atas. Jadi memang melalui katup itulah kami mengisi balon udara ini dengan helium. Ya, benar sekali. Selanjutnya di sini ada perangkat penghentian penerbangan. Ini adalah sebuah benda yang bulat seperti ini dengan sebuah kotak kecil di sampingnya. Di dalam kotak kecil itu terdapat perangkat elektronik yang akan menerima sinyal dari bawah dan kemudian mengirimkan sinyal ke kawat ini sehingga kawatnya akan memanas dan memotong membran.
Membran itu ada di dalam dan gas akan keluar secara perlahan sehingga perangkat kita bisa turun dengan aman ke bawah jika terjadi keadaan yang benar-benar tak terduga. Jadi bisa dibilang ini adalah tombol merah darurat kita yang memungkinkan jika terjadi situasi tak terduga, kegagalan kendali atau sistem di dalam pesawat, balon udara bisa diturunkan secara darurat. Selanjutnya, ada lengan khusus yang memungkinkan kita masuk ke dalam ruang gas, melakukan berbagai manipulasi dengan perangkat-perangkat yang sudah saya sebutkan tadi, atau bahkan sekadar melihat ke dalam untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam selubungnya. Jadi melalui lubang ini, melalui lengan khusus ini, kita tidak mengisi gas. Ini bisa dibilang adalah lubang teknis yang memungkinkan kita masuk ke bagian dalam selubung. Ya, benar. Kadang juga ada jendela pengintip. Di sini kami tidak punya, tapi biasanya ada, yaitu perangkat seperti jendela pengintip yang memungkinkan kita melihat apa yang terjadi di dalam. Transparan. Benar sekali. Solusi yang menarik. Baik, selanjutnya apa yang kita punya? Selanjutnya kita punya penerima tekanan dan juga pengukur suhu di dalam selubung. Bahkan kami sempat memodifikasinya di saat-saat terakhir. Jadi melalui tabung kecil ini kita mengukur tekanan dan melalui kabel ini kita bisa mengetahui suhu bahkan kelembapannya. Ya, saya ingat pada pengujian selubung sebelumnya kita belum punya pengukuran seperti itu. Ya, kami memang terus-menerus bekerja pada solusi kami. Ya, kami melakukan modifikasi, melakukan penyesuaian. Jadi kami tidak diam di tempat, selalu bergerak maju dengan langkah-langkah kecil. Kelas. Jadi sekarang selang ini terhubung ke sensor pengukur tekanan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, benar. Dari situ datanya langsung secara otomatis masuk ke monitor dan kita bisa memantau seluruh proses dan semuanya secara real time. Nantinya berarti datanya akan masuk ke komputer onboard ya? Ya, betul sekali. Nanti akan ada di gondola, di sana juga akan ada sensornya dan semua data itu akan dikirim ke pusat kendali operator di bawah sehingga operator juga bisa memantau semuanya secara real time. Selain itu di sini juga akan dipasang papan pengendali yang akan mengambil keputusan kapan harus menyalakan atau mematikan AVP atau bahkan memberikan sinyal peringatan jika diperlukan. Ngomong-ngomong, sekarang ini kita sebenarnya punya kesempatan bagus untuk langsung mengamati ukuran balonet itu sendiri loh. Kami telah mengangkat balon udara dan bisa melihat dengan jelas bahwa balonet yang terlihat berada di bagian bawah selubung kami ukurannya sekitar 30% dari total volume selubung kami. Dan dari sini ukuran serta posisinya yang ada di sini benar-benar terlihat sangat jelas. Alexander, tolong jelaskan lagi apa peran balonet ini. Mari kita ingatkan penonton kita. Fungsi utamanya adalah untuk mengompensasi volume gas di dalam sistem. Jadi ketika volume gas berkurang, balonet akan secara perlahan membesar dan sebaliknya ketika gas mengembang, kelebihan udara yang ada di dalamnya akan keluar secara bertahap. Jadi Alexander, saya ingat dulu di sini ada katup pengatur tekanan khusus untuk balonet dan juga kipas peniup udara. Sekarang saya lihat semuanya sudah tidak ada. Apa alasan dibalik keputusan ini sekarang? Ya, saat ini kami sedang memeriksa apakah ada kebocoran gas atau udara. Kami sedang memeriksa kekedapan selubung. Jadi kami memutuskan untuk melepas baik katup maupun unit AVP, yaitu kipas dari balonet dan menggantinya dengan penutup sementara. Jadi ini adalah solusi sementara yang memungkinkan kami melakukan berbagai manipulasi dan pengukuran. Jadi kita menghilangkan kemungkinan kehilangan tekanan melalui katup-katup ini di balon itu sendiri. Dan sekarang kita sedang memeriksa keandalan selubung gasnya. Ya, benar sekali, memang benar sekali. Alexander, kami sudah pernah menceritakan bahwa kami memiliki jaring yang sangat luar biasa yang menahan balon udara kami agar tidak terbang sebelum waktunya. Balon itu ditahan dengan kuat oleh kantong-kantong pasir ini. Nah, menurutmu, berapa kira-kira berat satu kantong pasir tersebut? Berat satu kantong adalah 10 kg. Secara keseluruhan kami punya 12 kantong, jadi totalnya 120 kg. 120 kg yang menahan balon ini tetap dekat tanah. Saya lihat di beberapa tempat kantong-kantong mulai terangkat, artinya daya angkatnya sudah cukup besar. Daya angkatnya sudah sekitar 100 kg setidaknya ya, dan balon ini memang sudah bisa mengangkat orang dewasa yang sehat. Tapi perlu diingat, balon ini masih belum dilengkapi dengan gondola
peralatan dan mesin-mesin yang nantinya akan dipasang, jadi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Sekarang berapa tekanan di dalam balon ini? Saat ini tekanan di dalam sekitar 150 Pascal. Tekanan kerja nantinya akan lebih tinggi, jadi kita akan menambah beberapa tabung gas lagi dan setelah itu kita sudah bisa terbang setelah para spesialis kami melengkapi bagian-bagian gondola yang tersisa serta memasang mesin-mesin agar balon udara ini tidak hanya bisa melayang diam di tempat seperti sekarang, tapi juga bisa terbang ke kanan, kiri, atas, dan bawah. Bergerak secara terkontrol. Ya, betul sekali. Jadi tahap berikutnya dari perakitan kita adalah pemasangan gondola. Benar. Dan baling-balingnya juga. Jadi sekarang kita sedang berada di fase aktif perakitan gondola. Saya tidak tahu apakah hari ini kita sempat memasangnya ke cangkang. Fedor, apa rencana kita untuk hari ini? Ya, sepertinya hari ini kita tidak akan memasangnya ke cangkang. Karena itu, kita letakkan di bawah cangkang. Kita coba pasang dulu. Ya, agar kita bisa memperkirakan dengan lebih baik di mana letak controller sistem VJS, serta mengetahui secara pasti di mana posisi sensor yang akan digunakan, sehingga kita dapat mengukur dan menghitung dengan tepat berapa panjang kabel daya dan kabel sinyal yang dibutuhkan untuk instalasi sistem ini. Hari ini ada beberapa anggota tim lagi yang datang. Apakah mereka datang dengan tugas tertentu atau hanya ingin melihat perkembangan di sini? Mereka membawa baterai, membawa komputer onboard. Mereka juga membawa banyak hal menarik lainnya dan datang sendiri untuk melihat serta merencanakan pekerjaan untuk hari Senin. Jadi Denis, perangkat apa ini sebenarnya? Apa peran perangkat ini di kapal udara kita? Kontraktor ini berfungsi sebagai perlindungan, lebih tepatnya untuk memutus seluruh jaringan onboard. Kita akan menghidupkan dan mematikannya. Jadi ini seperti saklar utama yang menyalakan semuanya. Sebagai tindakan pencegahan. Tentu saja, ya kalau misalnya baterai ini korslet ke kabel, kabelnya akan memanas dan di sini bisa muncul lubang kecil. Perangkat bantu menghindari. Ya, kontaktor. Benar secara resmi untuk 200 ampere, tapi sebenarnya bisa sampai sekitar 500 ampere, sedangkan baterainya bisa mengeluarkan ribuan ampere secara singkat. Jadi kalau terjadi korsleting, kabel ini bisa berubah jadi debu, jadi pemanas. Yang bisa menghangatkan. Bisa melelehkan lubang, itu saja. Makanya kontaktor kita adalah perlindungan utama. Itu adalah sekring. Sekring, benar. Jadi dari baterai, kita punya kabel sinyal yang memang paling tebal di antara semua kabel yang ada. Jadi jika terjadi sesuatu pada berbagai perangkat, kita menggunakan kontaktor ini untuk memutus jaringan kelistrikan di pesawat, sepenuhnya mematikan daya dan juga bisa menyalakan atau mematikan secara jarak jauh sesuai kebutuhan. Kontaktor ini mendapat daya dari 24 volt melalui komputer, jadi dengan komputer kita bisa secara otomatis mematikan atau menyambungkan aliran listrik ke balon udara. Dan untuk berjaga-jaga, jika terjadi kecelakaan, alat ini diperlukan agar tidak terjadi apa-apa. Tujuan saya adalah memperhitungkan berat semua perlengkapan dan peralatan yang diperlukan yang akan diangkat oleh balon udara kita, gondola termasuk dalam daftar peralatan tersebut. Oleh karena itu, gondola ini perlu ditimbang. Setelah para spesialis selesai bekerja dengannya,
gondola harus dipindahkan ke timbangan dengan cara tertentu. Kami akan memikirkan cara untuk melakukannya dan menimbangnya secara keseluruhan. Tolong tunjukkan gondolanya. Indah sekali memang. Hari kerja kita hari ini sudah hampir selesai. Sebentar lagi, hari ini kami telah memasang ekor pesawat balon udara kami dan juga memasang kemudi yang nantinya akan kami gunakan untuk mengendalikannya dengan lebih baik. Dan hari ini kami juga masih harus memasang aktuator servo yang akan menggerakkan kemudi pada ekor pesawat balon udara kami. Kami juga sudah mulai merakit gondola, kami telah memasang komputer onboard di dalamnya serta memasang baterai. Sekarang kami masih harus menyelesaikan semua instalasi listrik, memasang kabel-kabelnya. Secara keseluruhan, mulai minggu depan kami akan lebih fokus mempersiapkan diri untuk akhirnya melakukan uji terbang pertama dari balon udara Nova 01. Jadi tetaplah bersama kami karena sebentar lagi penerbangan pertama kami akan segera terlaksana. Ayo kita mulai.